Sekarang marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan menyadarkan diri akan kehadiran Allah. Kini marilah kita bangkit berdiri dan menyambut imam serta para petugas sambil menyanyikan lagu. Sore hari ini kita memulai perjumpaan kita memulai dengan rasa syukur kita atas segala berkat yang boleh dihadirkan di tengah-tengah keluarga besar Terapar Taruno. Kita bersyukur atas kehadiran beliau berdua, si Pak Yohanes Parto Taruno dan Ibu Elizabeth Parto Taruno, yang menghadirkan aneka macam warisan, yang menghadirkan aneka macam kehidupan yang boleh kita terima, boleh kita hayati, boleh kita nikmati, dan boleh kita sadari dalam perjalanan panjang 150 tahun ini. Seraya kita pun juga memasuki hari Minggu biasa ketiga, di mana gereja menetapkan sebagai Minggu Sabda Allah. Kita membawa segala doa, segala harapan, segala kerinduan, segala cita-cita yang tentunya menghadirkan kesehatan, menghadirkan kesejahteraan, dan menghadirkan berkat untuk kita semua.
Maka mari kita siapkan diri kita sehingga kita dipantaskan merayakan Ekaristi sore ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin.
dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan. Kami mohon buka hati kami untuk mendengarkan sabdanya, agar kami dapat melihat cahaya yang menerangi hidup kami. Padahal pula kami semua keluarga besar Terapar Kota Luno yang pada kesempatan ini berkumpul untuk menyelenggarakan perjumpaan dalam penuh kehangatan. Semoga segala sabda yang Kau hadirkan pun boleh menjadi warta kegembiraan dan warta sukacita bagi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang bersama di badan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bersama. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Satu hal aku minta kepada Tuhan,
Saudara-saudara, aku menasihatkan kepada kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kafarnaum di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat
dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih sugeng sonten berkah dalem. Untuk memulai permenungan kita, saya menyiapkan sekurang-kurangnya satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, ngopo kok dadak kumpul traktor? Ngopo kok dadak kumpul traktor? Kenapa kumpul traktor? Gor tidak perlu menjawab, bukan telah ya. Saya juga tidak menjawab, itu terakhir. Maka panjenengan semua ngopo dadak kumpul traktor? Kameramen silakan berdiskusi ya. Terima kasih pertanyaan Romo. Saya menjawab mungkin kurang lengkap. Yang pertama adalah ngumpul ke baru pisah. Kemudian kita ingin sekali juga menguri-uri apa yang sudah diteladankan oleh simbah kami, teladannya dan kerukunannya, sehingga kami yang sudah menjadi terah ini, saudara-saudara ini bisa mencontoh apa yang diteladankan oleh simbah. Karena selama ini juga bisa jadi saya juga belum kenal karena berjauhan tempatnya. Jadi ini pentingnya kumpul di sini ini supaya kami saling mengenal. Ternyata saudara kita ini luar biasa banyak dan simbah itu saya menilai sukses untuk anak cucu, cicit dan seterusnya. Terima kasih Romo. Matur nuwun. Ngumpul ke Bandung bisa. Jadi janjana sore ini kumpulan rica-rica Bandungan. Dan juga nguri-nguri soal nilai kerukunan. Yang lain? Yang lain? Kenapa kumpul? Oh iya, siap. Ini kita lakukan sampai jam 6, masih panjang. Mungkin bukan Anda saja, supaya betul-betul perdotoyo gitu loh, cicit-cicitnya biar saling kenal. Biar pempora perdotoyo nanti pencerahan. Kalau mau kita dengan ini betul. Yang lain? Wah, itu ada. Jangan lupa tak mengatakan saya. Ini salah satu upaya untuk membangun relasi supaya kita saling mengasihi. Terima kasih perkenalkan saya Mobilia, silakan menyanyi saya. Oh, nah ini harus panjang. Tidak bisa dalam perasaan saja. Yang namanya umat manusia itu harus berkumpul
berkumpul. Berarti ya kita itu umat manusia. Itu hukum dari Yang Maha Kuasa sana itu. Tiap manusia itu ada di dunia hanya untuk berkumpul bersama dalam tolong menolong, dalam cinta kasih. Tapi nyatanya ada pertengkaran, ada perlukan, ada pelok-pelok. Itu karena kita diajari oleh Gusti Allah sebagai pribadi yang bebas. Itu kayak boneka, itu kayak robot. Tapi pribadi-pribadi yang harus satu sama lain tidak hanya tergantung tahap tahunan ini. Jadi satu kuliah seperti tapi sekali sekian saja. Pangantikane Pak RT. Yang lain tidak ada lagi yang mau menyampaikan ulang-ulangnya. Mumpung saya diberi kesempatan, nang paroki ra ono. Bu paroki yang dibayar ra ono kesempatan kok bakal ono. Ada lain? Baik, kalau tidak ada, tentu apa yang tadi menjadi sebuah jawaban yang benar, meskipun bukan harapan saya. Harapan saya panjenengan semua kumpul terah dan kumpul di sini, yo hidup-hidup tinggal oleh-oleh kok. Orang sing oleh-oleh aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagi saya menjadi sebuah peristiwa yang menggembirakan ketika panjenengan semua itu dalam kesempatan pada tahun ini memulai rangkaian membangun kebersamaan. Begitu senangnya ketika bisa kumpul semacam ini. Karena apa? Karena bagi saya kemudian yang tidak terah panjenengan, yang hanya dilibatkan konmimpin misa. Kemarin sore itu jujur saya berdebat dengan Mbak Ika dan tidak selesai. Ketika kemarin saya diberi buku panduan ini, diberi buku sejarah atau buku kenangan ini, rasa-rasanya ada banyak hal yang saya tanyakan. Sampai berpikir, pertanyaan pertama kepada WK, ya, ketika ini pengenangan 150 tahun sebuah pernikahan Yohanes Partotaruno dan Elizabeth Partotaruno, pertanyaan saya yang saya lontarkan kemarin sore kepada Mbak Ika sebelum makan malam adalah, simbaki baptis kapan? Apakah simbah kakung atau simbah putri itu baptisnya kapan? Saya berharap panjenengan ada yang tahu, biar saya bisa tidur dengan tenang. Itu pertanyaan yang bagi saya ketika saya boleh mendapat buku panduan ini, memandang wajah beliau berdua dan ada rasa penasaran. Kalau pernikahan itu, pengenangan pernikahan itu 150 tahun yang lalu, maka pada tahun 1875 janjano simbah kakung simbah putri ini baptis saat durunge rabi, po rabi sik tapi kayak baptis. Karena bagi saya dalam perdebatan dengan Mbak Ika tadi malam adalah ketika 150 tahun kemudian ini dirayakan, diperingati, menjadi sebenarnya sebuah kenangan akan warisan iman perdana. Orang perkara warisan liyane, tetapi warisan iman perdana yang tentunya jauh
lebih panjang ceritanya dibandingkan misi di Muntilan tahun 1904 atau 1900. Ini ngomongin sejarah. Bagi saya ini menjadi PR. Bahkan tadi kemudian ketika dengan Mbak Loli pun juga berdebat, tidak ada jawabannya. Perdebatan ini tidak selesai ketika tadi Mbak buatan patus-patus ini namun namun ini kok baik kasih mawar. Perdebatan itu kita lanjutkan dengan tadi siang ya. Ketika ada baju jarik yang beliau pakai, yang ada di gambar buku panjenengan ini, saya sampai bertanya tadi dalam WA, iki foto gambar asli apa ora? Jawabannya ora. Saya cari adalah jari E itu, jari E. Karena apa? Ketika saya penasaran itu, saya mencari di Google Lens itu, jangan benar-benar Google Lens, itu menarik sebuah cerita bahwa batik itu atau jari itu tidak berasal dari Jawa. Saya kemudian otak-atik ojo-ojo kalau ini memang benar gambar itu sejatinya itu ojo-ojo biyen jari iki jol-jolan karo daging sapi. Ya, bagi saya ini pun menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa kemudian jenenge Indonesia wong Jawa ngijolke daging sing dari dagangan karo jari? Itu pasti ada maksudnya. Tetapi kembali ketika saya tanya kepada Mbak Ika dan disampaikan kepada kakek dan tadi berdebat dengan Mbak Loli, tidak ada jawabannya. Mikir cuma gimana ya? Ada lah. Jawabannya begini. Sebetulnya yang harusnya membuat cerita ini itu pade-pade kita, atau kalau bisa putranya Pak Dispo yang 10 itu. Tapi maaf, ini saya membela diri. Tidak bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan Pak Dispo, tapi saya mengatakan bahwa Pak Dispo itu sedo tahun 1929 itu yang aku. Yang putri itu tahun 1941. Nah, bapak ibu saya itu sekarang sudah tidak ada semua. Jadi mau saya tanya gimana? Pokoknya meneng bae. Iki orang baptis Yohanes itu jelas-jelas dibaptis. Elizabeth ini jelas-jelas dibaptis. Itu pembelaan saya kalau tahunnya kapan saya tidak tahu. Karena yang saya tanya-tanya itu sudah tidak ada semua. Cucu-cucunya itu ada 67, sekarang 37. Laki-lakinya tidak saya sama kakak saya. Kata saya. Jadi saya membela diri kalau Romo menanyakan kapan dibaptis dan sebagainya, yang bisa cerita itu Pak Dibagi saya berdiri saya. Tapi saya yakin bahwa karena di makam itu ada tulisan Yohanes Patotarno sedo tahun 1929 yang itu jadi mohon maaf kita yang membuat buku itu tidak bisa menjawab secara tuntas, tapi de facto bahwa Bapak pada sebuah berisiko itu sungguh-sungguh dibaptis dan sekarang saya di surga. Iya, pun saya tidak bertanya lagi lah.
Jangan masih ada satu. Hah? Tetapi itu nanti bagian akhir saja. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mencoba ingin mengkaitkan peristiwa iman ini bukan semata-mata sebuah peristiwa perjumpaan atau peristiwa rutinitas, tetapi peristiwa iman ini dengan apa yang menjadi bacaan-bacaan pada bacaan hari Minggu biasa ketika ini. Ben rodo-rodo ono isine, ben nyangkut-nyangkut karo kitab suci. Engko ndak disalahke karo gereja. Saya mencoba menggambarkan bahwa dalam bacaan Injil dari Injil Markus, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus dan juga baca pertama dari Nabi Yesaya itu pun juga menggambarkan sebuah realita kumpul terah atau kumpul keluarga. Dalam bacaan Injil digambarkan bagaimana Yesus itu mengumpulkan keluarga perdananya. Ketika Yesus menjumpai Simon Petrus dan juga Andreas, ikutlah aku. Yesus mengajak dua pribadi ini untuk menjadi bagian pesiaraan keluarganya. Selepas itu pun Yesus juga berjumpa dengan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, dan kata-kata yang disampaikan sama, ikutlah aku. Di sini menggambarkan bagaimana Yesus ketika memulai mengumpulkan keluarga Yesus ini sebenarnya mengajak mereka untuk jalan bersama, mengarungi persiaran bersama. Semoga ketika panjenengan semua pada tahun ini berkumpul di tempat ini, kita pun disadarkan bahwa kita harus berjalan bersama. Ora melaku dewi-dewi, tetapi jalan bersama. Tetapi di situ pula ada sesuatu yang menarik. Ketika Yesus mengumpulkan mereka yaitu Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes adalah pribadi-pribadi yang diajak untuk membangun perubahan. Dengan kata, kamu akan menjadikan penjala manusia. Ini mau mengatakan apa? Nek wis kumpul, wis mlaku bareng, ayo miwiti urip sing anyar, sing apik, sing dadi berkah. Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes tidak lagi melulu menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Maka ini mengatakan apa? Mari mengupgrade diri kita. Itu semoga pertemuan terakhir ini pun juga membuat kita mengupgrade diri kita. Yang kedua, dalam bacaan kedua dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga menggambarkan bagaimana Paulus mengumpulkan keluarga yakni jemaat di Korintus. Dalam rangkaian apa? Dalam rangkaian sebuah pesan dari Yesus. Ketika dikatakan di sana, saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Janjano kumpul tragedi juga mengatakan, mari belajar dari Paulus dan jemaat di Korintus agar kita itu setia sekata. Tidak lain mengatakan orang kudu karepe dhewe. Keluarga tidak rukun, keluarga terjadi perpecahan karena dobugu karepe dhewe. Dan kalau tadi kakek dan yang lain menyampaikan soal warisan kerukunan, rasa-rasa saya ini pun harus selalu diperbarui dan diperjuangkan.
ora gugu karepe dhewe, tetapi sungguh-sungguh seiya sekata. Nah, iki tak sambungi karo pertanyaan ketiga, muga-muga mikir ora mati meneh. Rasa penasaran saya itu belum selesai ketika tadi malam berdebat dengan Mbak Ika, dan tadi saya menanyakan tulisan yang ada di belakang ini. Nyun sewu Bapak Ibu, para kadang kinasi, di belakang cover belakang ini di tengah ada tulisan janjine patok rukun. Menjadi sebuah permenungan sesiang tadi dalam istirahat saya, janjane iki tulisan iki opo? Janjane tulisan iki tulisan opo? Karena apa? Karena kemudian mengingatkan saya pada sebuah foto yang ada di rumah kami, di mana itu adalah foto dari simbah buyut kami, di mana tulisan di bawahnya adalah welengku sing padha rukun. Saya bertanya tentang judul ini, janjine patok rukun. Iki janjane apa? Tapi tidak usah dijawab, Mbak Nani mau mikir mati. Tetapi kemudian saya mencoba mencerna bagaimana ini, kalau memang ini sebuah pesan, kalau jemaat di Korintus mendapatkan pesan dari Tuhan, semoga kata-kata ini boleh menjadi sebuah pesan dari para pendahulu, para sesepuh bini sepuh di dalam keluarga panjenengan. Untuk mengatakan apa? Mengatakan dan menghidupi apa yang disampaikan Yesus di dalam bacaan kedua. Seiya sekata, jangan ada perpecahan, erat bersatu dan sehati sepikir. Ini tantangannya. Dan yang terakhir, dalam bacaan pertama dalam kitab Nabi Yesaya, digambarkan bagaimana bacaan pertama menggambarkan Nabi Yesaya yang menceritakan harapan hidup jemaat di Galilea. Dikatakan di sana, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri yang kelam, menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar, bersukacita di hadapan-Mu. Ini mau mengatakan apa? Di dalam rangkaian 150 tahun reuni antar Trapato Taruno, mari kita memiliki harapan-harapan yang baru. Kegelapan harus kita sirnakan, tetapi cahaya terang harus kita pancarkan. Sinar yang terbit dari Allah ini mari kita hadirkan untuk keluarga kita satu dengan yang lain. Serengi ini orang minggur di aku dewi, ning kabeh gayaku sedulurku kabeh sing iso kumpul lan ugi sing ora iso kumpul. Bagi saya itu menjadi sesuatu yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kembali pada janjine patok rukun. Saya dalam permenungan saya yang tidak menemukan jawaban, saya kemudian memberikan pesan sedikit meskipun ini jujur tidak pas. Nyuwun sewu sebelumnya, Cak Nom mengenai pesan di para sesepuh lan bini sepuh. Saya mengatakan dalam permenungan saya tadi siang setelah makan siang, pertemuan ini dimikir untuk padang. Mari menjadi terang parto taruno yang aiku eko. Mari menjadi terang parto taruno yang aiku eko dari kata patok tadi. Yang pertama, patok. Mari menjadi tonggak keimanan kepada Tuhan yang tidak pernah pudar. Patok tonggak keimanan yang tidak pernah pudar. Wes ora lo pikiran minggrang-minggring ora dadi wong Katolik, tidak. Mari menjadi patok yang sejati yang tentunya sebenarnya itu mau menjawab
janjano Mbak Kakung, Mbak Putri ini Mbak bisa kalah. Karena tonggak patok keimanan itu bersumber dari beliau berdua. Itu yang pertama. Setelah patok maka kemudian petak. Bukan ketak ya, petak. Mari memiliki hati yang putih ketika Anda sekalian menjadi bagian dari Traparto Karuno. Mari menyadari nekat dan kolono nganti niki bulet. Ayo dipekutih beni putih beni resik. Sehingga apa? Sudah tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi perselisihan. Kemudian dari tadi patok, lalu petak. Yang ketiga adalah patek, bukan patek nih. Nek patek itu lah apa jenenge ini? Harap. Tapi patek itu sebenarnya dalam pencarian saya adalah mari berjalan lurus mengikuti Kristus. Mari berjalan lurus mengikuti Kristus. Karena apa? Karena beliau berdua sebagai pendahulu sudah memulai. Dan saya pun penasaran ketika apa? Beliau berdua menggunakan nama baptis Yohanes dan Elisabet. Saya yakin tidak lain adalah Elisabet ibu Yohanes Pembaptis. Dan saya yakin bahwa Yohanesnya pun pasti Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes dari Yohanes de Brito atau Yohanes Rasul atau Yohanes siapa, pasti adalah Yohanes Pembaptis. Saya mengatakan apa? Bahwa Yohanes Pembaptis berkata, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka mari berjalan lurus mengikuti Kristus. Yang keempat setelah patok, petak, patek, maka yang keempat adalah petuk. Mari jangan pernah kita itu tidak membangun perjumpaan. Mari selalu membangun perjumpaan kapanpun dan dimanapun. Yo syukur-syukur iso kumpul sak lene wae, tahun ngarep kumpul meneh nang kene, tahun ngarep meneh kumpul meneh nang kene, ya ora apa-apa. Nek iso dijadwalke rutin agenda tahunan, kula nanti kali nyangga biro. Yo boleh-boleh lah ya karo iklan. Bapak Ibu saudara-saudari, di sini ada kamar 100 kamar ya. Maka kalau panjenengan di dalam melewat sini mau menginap di sini, saya persilahkan nanti nomor kontak saya di bawah ini. Itu betul. Maka ketika kita harus sebagai keluarga, mari kita selalu membangun perjumpaan yang tak kunjung henti. Dan pada akhirnya yang kelima adalah ini. Kalau tadi pertama patok, petak, patek, petuk, dan yang terakhir adalah petik. Ketika kita menyadari iman kita sungguh-sungguh menjadi tonggak, ketika hati kita menjadi putih, ketika jalan kita itu lurus, dan ketika perjumpaan sebagai keluarga itu berjalan, maka kita akan memetik buah kehidupan, yaitu kehidupan abadi di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya memberanikan diri untuk menyampaikan 5 kata ini di dalam terapan panjenengan. Karena bagi saya berkumpul sekian banyak ini adalah anugerah. Tetapi ketika tidak hati-hati dengan segala dinamika kehidupan yang kadang-kadang badai, berbilo-bilo ini kayak angin mobat mabit, kadang-kadang kita menjadi badai yang dimarahin mobat mabit. Tetapi mari kita sungguh-sungguh, ketika kita menghidupi segala sesuatunya, pada akhirnya kita bisa memetik
perjalanan iman kita dengan sukacita surgawi yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersyukur atas kepada Tuhan atas segala kebaikannya yang boleh mengantar kita berjumpa pada kesempatan ini, dan semoga apa yang menjadi warisan iman kita berdua, Yohanes Martotaruno dan Elizabeth Martotaruno, sungguh-sungguh panjenengan hidupi sampai tamat juga. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita berdiri memperbarui iman keyakinan kita. Aku percaya akan Allah, Kristus bersabda, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita di surga. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam menggembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon. Bagi mereka yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan ini, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kami mohon. Bagi keluarga besar Trakt Martotaruno dimanapun berada, ya Bapa, semoga Engkau memberi kesehatan dan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melayani sesama lewat karya kami masing-masing. Semoga kami senantiasa rukun dan bersatu padu sebagai saudara, saling menghormati, saling menolong, dan saling mendukung satu sama lain, sehingga kami boleh menjadi gereja Allah yang nyata di dunia ini. Kami mohon. Mari kita sampaikan segala doa dari dalam hati kita. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu di dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami dalam menyongsong Engkau sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita persiapkan persembahan kita.
saudara-saudariku supaya persembahan dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami, terlebih kami, terapal terlalu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Sebab dengan kelahirannya Dia membari manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat Bapa Dia membuka malam pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama roh dan malaikat dan para kudus kami nyanyikan mana pujian bagimu dengan hati-hatinya bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambilnya. Setelah Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Membuka misteri iman kita,
keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robert beserta semua orang lainnya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Yohanes Partotaruno, Ibu Elizabeth Partotaruno, para leluhur yang telah Engkau panggil dan dari kehadiran-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bakti, dan akan semua orang telah berpulang dalam rahim-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih-Nya kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padanya. Semoga kami Engkau perkenankan turut serta menjamukan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi malam Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas menuju keselamatan kita berani matikan berdoa dengan bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Dan bersama.
pokok kehidupan iman kita. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Yang diperkenalkan dari Komuni Kudus adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik dan tidak dalam halangan menurut kitab hukum kami.
Ya udah sih, aku juga nggak tahu lagunya. Sama yang berapa? Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh terang yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan kerukunan dan persatuan di antara kami sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan di surga demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Apakah ada pengumuman? Promosi yang kami hormati tentang tansah tamu bertemu Bapak Ibu sesepuh bisepuh tahta keutamaan ingkang tansah tamu hormati awal kesan ngaturaken sugeng sonten berkah. Bapak ngatur pilih kawula mari panitia sepeda ngaturaken ajeng panuwun ingkang tanpa pindah dumateng Gusti ingkang Maha. Bilih kita sarangan sedaya saged pangempal menawi papan mriki kanthi nirboyo sambil kula tebih saking bidho dinten menika paparingan tingkah sae. Bapak kali kita aturaken dumateng Rama ingkang sampun paring misal menika kanthi payogi panugi awaturaken aturing panuwun dumateng sok sinten kemawon ingkang sampun kersa paring pambiyantu anggenipun bah katarungan kawontenaken reuni ing dinten menika lan pindah. Ugi kantor diakon matur nuwun sanget Rektor matur nuwun pun matur nuwun sanget saya payogi organik pun akon ya spesial adik-adik matur nuwun lan biasa altar lan ugi tidak malih kawula aturaken dumateng sedaya kemawon ingkang sampun tebih saking Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, lan sapanjangipun saged makempal kaliyan kita sedaya. Nuwun matur nuwun. Namun saderengipun wonten pengumuman ugi Rama bilih sabibaripun pisah ing sonten menika maneka tutup berkat saking Rama kasul boten jengkar saking papan mriki apalagi bagipun wontenaken session foto berkah niki. Sabibaripun foto malih lebih monggo kata foto saged pindah katengaken. Mekaten atur kawula bila malih Rama matur nuwun sanget. Nuwun matur nuwun. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pada sore hari ini. Provisial selamat sukacita untuk pertemuan keluarga pada kesempatan sore hari ini hingga esok. Semoga perjumpaan ini menambah dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan panjenengan semua. Maka mari kita akhiri kajian ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, diberkati Allah yang Maha Kuasa.
kita sudah selesai. Mari kita pergi membawa damai bagi sesama. Amin.